mendengar bagaimana kemampuan mereka untuk berorasi dengan mokom yang orangnya saja tidak ada itu. Dan saya ketemu lagi di Dokumen Sobat Sindo. Hari ini kita akan membahas tentang demo oleh mahasiswa dari BEM UI yang hingga malam ini masih bertahan di kawasan dekat Bundaran HI. Bukan di Bundaran HI, tapi di dekat Bundaran HI-nya. Nah, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI ini menggelar aksi unjuk rasa dengan hashtag merebut kemerdekaan. Rencananya akan terpusat di HI, tapi tadi masa tertahan di sekitaran Menara UOB. Dan hingga saat ini adalah situasi terkini di dekat gedung UOB, tidak jauh dari Bundaran HI. Ini masa masih bertahan di sana ya. Situasinya. Ya. Oke, kita akan langsung membahasnya bersama senior-senior saya di redaksi Sindo News. Ada Mas Sucipto, ada Mas Sujoni, dan juga Mas Zikri. Tentang demo hari ini. Kita bicara dulu latar belakangnya nih ya. Kemarin memang ada informasi bahwa BEM UI akan bergerak hari ini ya di Jakarta. Awalnya memang mau orasi mengulang suksesnya di Juni kemarin ya, di bulan Juni kemarin yang dia orasi di dekat Bundaran HI, meskipun posisinya di depan gedung UOB itu ya sebenarnya. Nah, kita lihat dulu latar belakangnya Mas Ikri. Ya, dari teman-teman mahasiswa BEM UI ini mereka mengadakan aksi ini sudah woro-woro istilahnya Mas Teguh ya, sudah woro-woro dari beberapa hari lalu. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, tepatnya ada 8 ya. 8 tuntutan. Ada 8 poin tuntutan. Kita lihat ada grafisnya ya teman-teman ya. Ada 8 tuntutan yang disampaikan oleh BEM UI. Ya. Ya. Boleh di full aja. Oke. Ya, ini hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri, kemudian hentikan kolusi korupsi dan nepotisme KKN, wujudkan reforma agraria sejati, kemudian turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hingga yang ke-8 itu menghentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP, teritorial pembangunan. Ya. Ini menarik ya, dari 8 tuntutan ini ya, kawan-kawan ya. Yang pertama, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Ini sangat sejalan dengan hashtag dia yang mereka pakai ya. Yang mereka pakai adalah hashtagnya merebut kemerdekaan. Bisa dijabarin nggak dari situ? Kalau saya melihatnya memang Bung Karno juga dulu sudah pernah bilang ya, perjuanganku lebih mudah karena melawan musuhnya itu penjajah. Nah, tugas penerusku akan lebih sulit karena yang dilawan adalah bangsanya sendiri. Nah, mungkin ini yang sedang terjadi gitu. Artinya walaupun di usia Indonesia 81 merdeka ya, tapi banyak masyarakat yang masih belum merasakan kemerdekaan itu. Misalnya banyaknya pekerja yang di PHK, sulitnya kebutuhan pokok, harga-harga yang melambung tinggi, BBM dan sebagainya. Jadi kalau saya melihat bahwa tuntutan mahasiswa ini ya memang masih sejalan. Ini kaitannya sama ketimpangan ya. Betul. Bagaimana yang disebut 1 atau 2% itu ya, yang menguasai seluruh ekonomi Indonesia. Betul. Nah, ini yang tuntutan dari sini yang pengen digelorakan oleh teman-teman mahasiswa itu apa? Ya, salah satunya kan tadi disebutkan bahwa turunkan harga BBM, terus sama sembako juga. Ini kan memang ya kita lihatlah banyak di kanan kiri kita masyarakat yang kesulitan ya secara ekonomi, kemudian juga mereka yang berusaha juga sepertinya mengalami kesulitan untuk menjajakan dagangannya gitu, karena memang kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kemudian kondisi global juga yang sedang tidak menentu ini akhirnya berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat gitu. Dan mahasiswa berharap pemerintah bisa menjaga stabilitas harga
Jadi masyarakat semua bisa menjangkau, bisa Ya. mengakses kebutuhan pokok. Ya, ya. Gitu. Ya, oke. Kita lihat ada VT dari keterangan pers polisi ya malam ini ya. Kita lihat teman-teman. Oh, oke, oke, oke. Oke, kita lanjut dulu yang tuntutannya. Tuntutannya tadi, yang pertama itu tadi, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Terus yang kedua, hentikan KKN. Ini sudah jelas ya, ini dari zaman reformasi 98 lalu. Dan ini nggak ada yang perlu diragukan, maksudnya ini semua sepakat ya kalau soal KKN. Terus soal reforma agraria sejati, Om John, apa masalahnya dengan agraria ini, reformasi agraria ini? Ya, mengenai reformasi agraria sejati itu mungkin ada hak-hak masyarakat di situ yang diambil atau dirampas oleh oligarki, Mas. Jadi mestinya hak-hak masyarakat itu bisa diberdayakan, terus menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat atau masyarakat luas. Ini yang menguasai oligarki atau pihak-pihak tertentu yang memiliki modal cukup besar. Jadi mereka diambil sumber daya alamnya, terus kemudian mereka juga tidak menerima kembali hasil-hasil tersebut dan Tanahnya udah diambil tapi mereka nggak dapat apa-apa ya? Ironisnya mereka menjadi miskin, yang kaya pihak lain, oligarki itu tersebut sendiri. Misalnya hasil kekayaan alam, hasil sumber daya alam itu dibawa keluar, kemudian dijual, sedangkan masyarakat sendiri hidup miskin. Mereka yang bekerja keras tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri ya, soal reformasi agraria ini, sebenarnya sudah melakukan upaya apa sih? Kemarin kan kita lihat kalau soal agraria ini kan, pemerintah punya program yang 1 juta sertifikat itu ya, berapa juta sertifikat itulah pokoknya ya, kaitannya sama itu. Itu sudah berjalan dengan baik atau mungkin masih kurang atau gimana? Kalau sejak periode sebelumnya memang sudah diberikan sertifikat bagi tanah-tanah yang belum bersertifikat, Mas ya. Jadi biar agar memiliki legalitas itu. Tapi dalam perjalanannya kan mereka yang memiliki sertifikat justru tanahnya itu digadaikan. Tanahnya itu bukan dikelola dengan baik tapi digadaikan untuk modalnya itu sendiri. Artinya bukan salah pemerintah dong untuk hal ini, karena mereka sebenarnya udah dikasih sertifikat kan? Iya, kalau sertifikat itu memang patut diapresiasi. Cuma kan pemerintah juga harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat harus diberikan edukasi, pendampingan, bagaimana mereka mendapatkan kredit, bagaimana mereka mendapatkan atau hasil sumber daya alam yang melimpah gitu, kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Nah mungkin pendampingan itu yang perlu lebih banyak lagi dilakukan oleh pemerintah. Oke. Kita lihat dulu ada visual terbaru ya dari lokasi ya. Kita lihat teman-teman. Saya dan Kodam Jaya bersama Pemprov DKI sudah mempersiapkan tentang pertama arus lalu lintas. Kita bersama-sama hadir di sini melihat bagaimana kepadatan arus lalu lintas. Artinya sangat tinggi intensitas kegiatan dari warga masyarakat, baik itu kegiatan dunia pendidikan, kegiatan perekonomian, peribadatan, ataupun kegiatan aktivitas dalam keseharian dalam lahan pekerjaan. Tapi kita juga menerima pemberitahuan dari adik-adik mahasiswa dalam Ya, itu tadi keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, sebelum masa dari BEM-UI tiba di lokasi unjuk rasa. Dan situasi terkini, ada visualnya kawan-kawan? kita mengaman secara bersama. Terkait tentang barang bukti, saya akan perlihatkan pada rekan-rekan sekalian. Jadi ini barang bukti yang ditemukan pada saat Satgas Gakum mencurigai beberapa orang pada saat dalam pelaksanaan aksi. Kami menghimbau bijak di dalam pelaksanaan aksi. Kami juga sudah meminta dan mengucapkan terima kasih pada saat
pemberitahuan aksi sudah diterima oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Benda-benda ini tidak boleh berada di area penyampaian pendapat di muka umum. Kita sama-sama memahami, kita sama-sama memaklumi apabila ini digunakan akan berdampak berbahaya baik itu kepada petugas pengamanan ataupun terhadap massa aksi dan masyarakat yang ada di sekitar. Saat sekarang untuk orang-orang tersebut masih didalami apakah niat membawa ini untuk apa, ini masih kami dalami. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan? Terima kasih, tadi memang kita lihat bersama, kami juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat, sempat ada kendala terkait tentang arus lalu lintas, tiba-tiba. Itu tadi laporan terkini teman-teman di lapangan bahwa ada satu orang yang diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam ya, membawa senjata tajam di lokasi unjuk rasa, dan ini sangat dinilai membahayakan ya, karena senjata tajam bisa digunakan untuk yang tidak diinginkan juga. Nah ini waspada juga teman-teman dari BEM UI yang sedang melakukan unjuk rasa, jangan sampai terprovokasi, jangan sampai disusupi, karena ini namanya aspirasi sebenarnya untuk memperjuangkan rakyat akan ternodai nantinya ketika disusupi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah kita akan bahas lagi itu soal penyusupan ini tadi ya. Ini kalau kita lihat upaya kayak gini memang sering ya Mas Ikri ya? Dulu kan sebagai mantan aktivis. Ya, kalau soal penyusupan atau upaya-upaya penyusupan atau upaya penunggangan aksi-aksi mahasiswa tentu ya pasti akan selalu ada ya Mas. Selalu ada dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan aksi mahasiswa yang murni menyuarakan aspirasi rakyat itu supaya berbelok arah gitu kan. Jadi memang teman-teman mahasiswa juga dari masa ke masa atau bahkan dari aksi ke aksi memang harus terus mewaspadai adanya upaya-upaya penyusupan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ini Mas. Jangan sampai aspirasi yang ingin disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ini malah tadi Mas Teguh bilang ternodai oleh adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Itu Mas. Ya. Pengalaman Mas Cip seperti apa pas demo dulu? Ada penyusupan gitu wajar ya? Bukan wajar, banyak gitu ya? Iya, sering terjadi. Polisi juga tadi sudah menyebutkan itu sudah mengamankan sekitar 21 orang ya. Itu dari mereka itu diamankan bom molotov, flare. Bentar, 21 orang kan sebelum demo hari ini kan? Iya, tak hari ini. Hari ini. Tapi sebelum masa datang tadi ya? Sudah, tapi masa ini nyusul. Oh, Nah, oke. ketika dilakukan pemeriksaan, itu didapati flare, terus bom molotov segala macam. Nah itu ngapain itu demo bawa kayak gitu-gitu kan bahaya juga kan ya? Nah ini yang terbaru malah tadi tuh ya, yang bawa senjata tajam gitu ya. Ini yang terbaru ya, senjata Bawa tajam. senjata tajam. Nah ini Jadi total berarti 22 ya yang diamankan Iya. dalam demo kali ini. Iya, cuman sampai saat ini pihak kepolisian belum mengungkap identitas mereka yang diamankan. Apakah mereka ini bagian dari mahasiswa atau memang orang-orang yang berusaha mengacaukan aspirasi rencana gerakan mahasiswa ini untuk menyampaikan aspirasi gitu. Kalau semalam itu saya memang komunikasi ya sama tim dari BEM UI. Ya mereka mengatakan informasinya sekitar 500 kalau dari mereka tuh. Masanya sekitar 500. Tapi kayaknya tadi agak lebih ya kayaknya. Iya, kalau nggak salah kan gabungan juga ya, beberapa. mahasiswa yang UI segitu, tapi mereka solid dan mereka berupaya untuk itu tadi mencegah penyusupan itu tadi. Iya kan, sebab sulit juga ya. 500 orang itu kan nggak mungkin semuanya saling mengenal. Ketika ada penyusup yang mengenakan alma mater, jaket para pendemo, ini kan sulit dikenali nih. Apakah ini bagian dari kita atau bukan? Tapi ternyata bukan. Nah ini yang bahaya itu. Ya. Jadi memang perlu lebih lebih waspada lagi ya. Jangan sampai aksi mahasiswa yang memperjuangkan hak-hak rakyat kemudian malah menimbulkan semacam ketidaksimpatian dari masyarakat karena aksi yang anarki nanti gitu. Karena kan kalau sampai terjadi chaos kemudian merusak fasilitas kan pasti masyarakat jadi nggak simpati lagi nanti dengan